terus ini. Iya Kak, iya Itu Eda. saya tuh. Iya, Waduh, anak siapa ini anak durhaka Kak ini? Rusmin, kira-kira itu kasih uang belanja per Ini bulan anak berapa? durhaka katanya. Samanya ini anak durhaka katanya. Yang siapa yang Kalau durhaka, malap ya Kak? kau. Kalau Iya, nggak malap iya. kau tadi. Ah. Iya kenapa? Kalau udah malap ya malap, nggak masalah buat Kami kami. durhaka sama siapa, Kak? Jangan kau jelekin inisial kita itu. Iya, Udah malap kau malap lah. Ngapain kau bahas-bahas kamar orang? Kenapa jadi bahas-bahas mualam? Kenapa kau bahas-bahas mualam? Gak ada pembahasan mualam. Ini room diskusi lintas agama. Jelekin agama orang. Bahaslah, perdalamlah Karena aku ilmumu. suka. Perdalam ilmumu. Aku suka. Iya, Kalau benar kau punya agama, nggak berantem kau pikirin, nggak jelekin agama orang. Siapa yang berantem? Gak ada yang berantem loh di sini. Tuhan. Nggak ada orang Kristen mau sama kamu, malap kau. Wah, aku di mute ya. Tapi yang lucunya Bu Rusmini, ini nggak ada lagi berantem. Ini kita nggak lagi berantem. Ini lagi pembagi-bagian kau lapet. jelekin agama saya, Enggak, ya? ini lagi pembagi-bagian lapet. Cuman Bu Rusmini, Mata-mata kau dari aku Kristen dikasih kau, lapet kau. sama si Berarti Nora. kau ngomong Lapet agama yang dikasih Kristen. si Nora ini katanya tempat kelahirannya Tuhan Bu Rusmini. Kayak mana itu? Kayak mana itu? Kalau agamamu lah perdalam, bahaslah agamamu. Kenapa? Kristen. Ini lagi pembagi-bagian lapet loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bunda Hesti, dan para apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Udah malap kau malap lah. Ngapain kau bahas-bahas kamar orang? Kenapa jadi bahas-bahas mualam? Kenapa kau bahas-bahas mualam? Gak ada pembahasan mualam. Ini room diskusi lintas agama. Jelekin agama orang. Bahaslah, perdalamlah Karena aku ilmumu. suka. Perdalam ilmumu. Aku suka. iya, Kalau benar kau punya agama, nggak berantem kau pikirin, nggak jelekin agama orang. Siapa yang berantem? Gak ada yang berantem loh di sini. Gak ada berantem. Ini lagi bagi-bagi lapet ini. diamkan dulu ini Ronald. Kalian. Udah turun ke Malah kau, surat. Ini gak ada yang berantem. Ini lagi bagi-bagi lapet loh. Karena nggak ada Tapi yang lucunya, aku dikasih lapet sama si Nora. Lapet ini katanya tempat keluar Tuhannya sih. Tuhan. nggak ada orang Kristen mau sama kamu, malap kau. Wah, aku di mute ya.
Tapi yang lucunya Bu Rusmini, ini nggak ada lagi berantem. Ini kita nggak lagi berantem. Ini lagi pembagi-bagian lapet. Enggak, ini lagi pembagi-bagian lapet. Cuman Bu Rusmini, aku dikasih lapet sama si Nora. Lapet yang dikasih si Nora ini katanya tempat kelahirannya Tuhan Bu Rusmini. Kayak mana itu? Kayak mana itu? Agama mulai perdalam, bahaslah agamamu. Kenapa? Ini lagi pembagi-bagian lapet loh. Ini lagi bagi-bagi Kak lapet. Rusmin, Kak Buat Rusmin, apa lapet jangan, itu Kak. lah jual? Ya sebentar dulu Tidak Kak ada Rusmin. makananmu. Kak, sebentar Kak. Benci saya Kakak. liatin terus begini. Iya Kak, iya Itu Eda. saya tuh. Waduh, Iya, Kak anak Rusmin. siapa ini anak durhaka Kak ini? Rusmin, kira-kira itu kasih uang belanja per bulan Ini anak berapa? durhaka katanya. Samanya ini anak durhaka katanya. Yang siapa yang Kau udah durhaka, malap ya Kak? kau? Kau Iya, udah malap iya. kau tadi? Ah. Iya kenapa? Kau udah malap ya malap, nggak masalah buat Saya kami. durhaka sama siapa, Jangan Kak? jangan kau jelekin di sel kitab itu. Iya, saya durhakanya sama siapa, Kak? Ya itu orang tuanya, dia Kristen tadi itu. Orang tuanya siapa? Orang tua saya. Semua orang Batak yang di sini pada malap. Loh, Orang tapi Batak kalau saya, goblok. bapak mama saya ikut mualaf juga. Jadi saya kan nggak durhaka. Saya tuh anak baik, mendoakan, minta kepada Allah biar bapak mama saya tidak masuk neraka jahanam. Karena kan orang Ya, kafir doakan kan yang neraka baik. jahanam, Kak. Perbuatanmu yang bawa kamu ke neraka. Enggak, Kalau Kak, kamu menghina perbuatan kami saya orang pasti baik. berdosa kamu. Perbuatan saya baik, saya mengikuti apa yang dikatakan Baik kayak Yesus. gitu, bahas-bahas agama orang. Oh, itu kan gak dosa, Kak. Apa enggak dosa? Benci Ya, di orang mana sama kamu, dosanya, dosa Kak? kamu. Ya di mana dosanya, Kak? Kalau benci orang sama kamu enggak benci, enggak dosa itu. Yang di mana kebenciannya, Kak? Semua kalian bahas masalah kitab. Buat apa kamu bahas-bahas itu? Kalau Nah, kamu sekarang saya tanya dulu sama kakak. Ya, saya tanya dulu sama kakak. Yang membenci itu siapa, Kak? Kalian lah. Loh, yang mengatakan terkutuklah yang digantung di kayu salib itu kira-kira siapa, Kak? Kalau kamu nggak percaya, jangan bahas itu. Terserah kami. Saya Mana yang tahu. penting nanti kamu terima nanti hukumanmu. Apa hukumannya, Kak? Baik nanti lah lihat apa hukumanmu. Nanti Tapi- kita nggak tahu yang tahu apa. Tapi begini, Kak. Kan? Itu udah ditelepon bom-bom, Kak. Kak, udah ditelepon bom-bom. Mulai teh. Alang itu, bah, kakak suka makan teh. Orang malah Kakak suka. Kak, Oten ini dia tidak tahu membezakan yang mana debat, yang mana dialog, mana diskusi. Sebab itulah memang jauh kalau itu mungkin ya. Karena dasar yang pokok Tuhan dengan manusia pun tidak dapat bedakan. Bila kita mengatakan referensi dan meminta referensi, itu bukan artinya kita mendebat, tetapi kita dialog. Jadi macam si Ronald tadi, aku tanya, dia bilang hidup yang kekal, dengar dulu, Bang, sebentar ya. Hidup yang kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oi, dengar lu ngomong. Apalah judulnya si orang ini, siapa ini, si pilot ini, si Hesti ini. Hidup Oten menjijikkan. Apa maksud kau? Menjijikkan kau. Memang kau lah buat judul kayak gitu. Sadarlah kau, bujang inam. Bang, jaga bahasa, Bang. Jaga bahasa Anda, Bang. Memang begini kah ajaran Kristen, Bang? Kau buat judul pun suka-suka mau hidup Oten menjijikkan. Oh, macam bersih kali lah kau. Baik, Bang. Itu tidak salah itu tema itu, Bang. Coba Bang kira-kira nih Ronald. Anda mau tidak kalau anak Anda, Bang, nanti meninggal digantung di salib separuh telanjang, Bang? Orang joget-joget depannya. Kamu? Nggak ngerti kau Al-Hidayah, nggak ngerti-ngerti. Ya, kasih ngerti coba. Pertanyaannya. Nanti ku buat satu pertanyaan saja kau tentang Islam kau geletar-geletar. Iya. Coba Bang, kasih ngerti kami, Bang. Makanya Analogi sederhana aja. Jangan kau bahas-bahas agama Kristen. Sama Baik. dibilang Abu Janda. Siap, lebih bagus baik. yang Sekarang mualaf Ronald. itu jangan menghina Islam, kembali ke agama lamanya. Baik, sekarang kutanya sama Anda. Hidup orang itu Kalau lebih kami parah. tidak membahas yang namanya Kristen, sementara ada misionaris, Anda tahu isi kitab Anda tidak? Kenapa ini, Waten? Anda sebagai Kristen, Anda tahu isi Bible Anda tidak? Kalau kami tidak bahas. Kami di sini membahas karena kami tahu Bible, Bang. Anda tidak tahu, imani saja yang kamu tahu. Orang ini kelas-kelas recehnya sama Abu Janda. Abu Janda bilang yang mualaf-mualaf ini buat jelek agama Islam katanya. Bagus kembali ke agamanya. Curhat dia. Bah itu baru benaran yang hakiki dibilang dia benar.
Itu aja tadi. Mualaf kok makin Kalau orang Islam tidak bahas kerastan, kira-kira kamu tahu tidak Bible Anda tahu enggak isinya? Yang tadi Anda yang tadi aja kamu bilang Yesus itu juru selamat, hidup yang kekal, enggak ada data. Mas receh sama si Nora. Oke lah ya Nora ya, receh. Oh, Ronald jangan turun dulu lah. Alah, Santai aja lah, Bang. kelas-kelasku kau Halida ya. Kenapa? Nggak kelas-kelasku Kenapa kau. Ronald? Ada apa Baik. sih Ronald? Nggak Kalau kelas-kelas. kelasnya Anda itu Bangnya mungkin lebih tinggi anak saya, Bang. Enggak. Betul. Senang aku. Karena begini, Ronald. Untuk membuktikan seorang manusia itu berkelas atau tidak ketika memang Tuhannya sudah sempurna. Tapi kalau juga sama-sama makhluk berarti itu tidak kelasnya indah di sekolah, Bang. Kelas-kelas kalian receh-receh. Ya Pejuang- Ronald, kenapa kau? Tadi binimu naik Pejuang emosi, receh. sekarang kau lakinya naik. Kalian suami istri tuh yang akur-akur lah. Nggak boleh berantem. Gak baik ya. Pejuang receh. Iya, tadi binimu naik emosi. Sekarang kau yang naik emosi. Katakan salahku padamu, hai Ronald. 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 Pas yang dibilang Abu Janda itu. Ya, Bang Andi Gultom. Halo, Bang. Ya halo, aku mau nanya, kok Nabi kok itu yang bocil 9 tahun kok dinikahi ya? Kenapa ya kayak gitu ya? Ada larangannya, Bang. Ya emang setega banget gitu loh, gila apa Loh. coba lah anak ibu gitu Sekarang, kalau ya, misalnya sebentar. dinikahi Ya, 9 tahun Oh, gitu tulang. ibaratnya kekasihan tulang. anak gitu ya Bu. Tulang. Makanya kok Nabi kok begitu ya, aku bingung ya. Sadis banget kamu ya. kok makan babi. Udah begitu Jangan lupa disanjung-sanjung kotorannya juga kau lagi makan, nabinya, makanya kau makan. disanjung-sanjung ya kan. Sabar dulu, Tulang. Tulang ini nggak mau Jangan dimut dong, sabar. jangan dimut. Ini makanya aku bingung. Terus sudah begitu Iya, kok di makanya Tulang surga bisa kok diam. kerjanya main-main terus sama cewek-cewek. Tulang dia. Dimut jangan Tulang kok dia. Nabi kok. Iya itu di surga kok berarti main terus. Tulang. Sampai Oke, 27 begini bidadari yang dia berarti suka main kalau terus oke. dong ya. Kayak begitu ya. Udah begitu Ande. Nabi kok bisa ya Ande. 9 tahun kok. Kira-kira itu buat apa itu? Kalau kemudian Rasulullah itu kawin 9 tahun, apa masalahnya sama Anda kira-kira, Bang? Jangan dimut Nabi kok begitu ya. 9 tahun gitu saling Eh, Bukan dia mau tahu jawaban, Dek. Bang Al. Bukan mau tahu jawaban. Gak usah Ada dilayani itu. orang gitu. Dibuang ke tempat sampah. Betul. Apa yang didengar itu orang begitu? Ini sebenarnya begini ya, saya kasih tahu sedikit ya. Andi Gultom tadi, Bang Andi ini sebenarnya dari kemarin dia sudah DM saya minta uang. Dia mau melonte tapi nggak ada uang untuk beli lonte. Nah, kemarin dapat dia lonte yang harga 20.000. Iya kan? Ternyata waktu pas dicoba lonte itu, ternyata emak dia. Tak tahu dia kalau emak dia itu yang melonte. Nah, dia emosi gitu loh. Karena nggak ada duit. Parah kali kalau gitu. Parah, ternyata begitu gitu loh. Ya Andi, kalau mau belonte kau kerjalah kau bro, ya kan? Setidaknya jadi mucikari gitu kan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Makanya kalau kau di sini naik jangan menghujat. Kalau menghujat kau lebih parah aku. Tahu kau? Mama kau aja bisa kau gauli kan kurang ajar kau. Mama kau tenggekkan karena nggak nyadar kau udah mabuk kau, iya kan? Aduh, tolonglah, ya. Kamu belonte aja, kau nggak ada duitmu. Mana sekali hidupmu, mati aja lah kau binatang. Ya, Joni. Julianus, selamat malam. Julianus. Wah, di mute malah. Oke, pasien yang sakit silakan naik. Pasien berikutnya. Naik lagi dia, minta naik lagi. Kasihan lo udah tua bangka. Kak Nora, Bunda Nora, kalau di Bible kan dijelaskan kan bahwasannya perempuan itu boleh nggak sih bekerja ataupun melakukan sesuatu. Apa, Dek?
dalam Bible, perempuan tuh boleh nggak melakukan sesuatu yang di luar daripada laki-laki? Contohnya seperti kayak dia bekerja dan lain-lain begitu, entah membangun sesuatu jadi menjadi lebih pemimpin daripada laki-laki, boleh nggak? Nggak boleh, perempuan harus berdiam diri di dalam rumah. Iya kan? Iya ya, karena saya bacakan di 1 Timotius 2 nomor 12 ya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri ya. Berarti orang tuh perempuan-perempuan sekarang Kristen yang bekerja. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak. Ya. Berarti larangan ya. Kita sapa dulu Sal, nanti kita narasinya. Oke. Bagas, selamat malam Bagas. Selamat malam, Mbak Nora. Kristen Islam. Selamat malam, Mbak Nora. Iya malam Bang. Ya ini coba-coba bisa masuk enggak gitu? Ya, akhirnya bisa masuk ya Bang. Ya. Tapi Muslim saya. Ya, ada yang mau disampaikan Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Disampaikan, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Ya. Udah saya turun nggak apa-apa, saya Muslim kok. Oke. Terima kasih ya Bang. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. BL, selamat malam BL. BL. Halo, selamat malam. Lama kali Bang. Noise lagi suara masjid. Ini Julianus, tadi kamu ditanya. Julianus, selamat malam. Julianus. Assalamualaikum penghujat. Oh Islam ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Kristen. Kristen. Dia bilang kan assalamualaikum. Kok Kristen kok ngucapin assalamualaikum? Kenapa ngucapin salam? Mereka kan tidak tahu apa-apa dia. Ya salahnya gimana? Nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. 2 Yohanes 1 nomor 10. Apa narasinya di situ, Nora? Bacalah. Ya narasinya apa dong? Saya satu device. Dia sini. bilang Nggak bisa. tadi Bunda, Assalamualaikum penghujat. Kafir laknatullah Iya, mengucapkan benar. Assalamualaikum. Ada yang salah dengan pernyataan saya tadi? Kawan-kawan Ya, Muslim. hancurkan dia. Hari-hari bahas Yesus Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Hari-hari kalian gitu Oke selesai. lah. Oke. Jangan. Lebih Oke, baik kita bahas. menyembah manusia daripada Kita menyembah bahas yuk. batu. Julianus kita bahas kira-kira Daripada waktu nyembah mama batu, Nora. Mama kau tadi malam bersudah. Daripada nyembah yang keluar dari selatan. 5.000 sekali masuk, ya kan? Itu kira-kira berapa kali masuk tuh di sana? Jangan dimut dong, terguncang kamu. Iya, Mama. Hari-hari Kita bahas Yesus Tuhan atau bahas tidak Yesus. Islam. Iya, kita bahas dulu Mama kau waktu di tadi malam Komal ini. bersundal. Tadi malam bersundal itu bagaimana? Baik-baik aja. Karena katanya dia ditangkap sama Satpol PP. Ditangkapnya pula di semak-semak lagi tercampakkan. Nggak BBH pula, nggak berkolor. Ngeri kali mak kau itu. Nah, Oke BL, selamat malam BL. Kristen Islam. Kalian tuh jangan menghujat agama Kristen kalian ya. Oh Kristen ya BL, woi ngamuk. Jangan menghujat agama Kristen Siapa kalian. yang Kau menghujat? itu bukan mualaf kau. Kau itu bukan mualaf kau. jadi Paham kau? Iya, aku bukan mualaf. Kau mualaf Aku kau. Emang udah muslimah. hafal kau rupanya kau Al-Quran kau. Emangnya kalau mau mualaf itu Dah hafal rupanya kau Al-Quran. Sok-sok pintar kau tengok kau menghafal agama kau itu. Aku memang nggak pinter, tapi aku nggak menuhankan yang keluar dari selangkah. Kalau merasa kalian benar agama Islam itu, masih banyak umat Islam lonte, pelakor, menjual pepek dia situ. Iya, sama kayak mama. Jangan Tuhan Islam, tahu. jangan Kristen aja kalian hujat, hukim mak kalian. Kebanyakan umat Islam lonte di muka bumi ini, umat Islam paling banyak lonte, kena kentot, tahu kau? Itulah dulu perbaiki dulu umat. Bel. Tadi malam mama kau kentot juga. Aduh, kenapa yang daripada kerasukan ya? Mama kau tungkek juga, mama kau. Wih, kejam kali kau. Setelah mama Iya, kau inilah dampaknya.
Itu inilah dampaknya karena si Edis mencret gue bikin di Komale kemarin, emosi orang ini semua naik. Sejak itu memang gitu, emosi. Nggak terima orang ini. Karena si Edis sudah mengakui dia boleh ngawini mama kandungin sudah jadi janda. Emosi orang ini. Jadi jangan gitu ya Dinda-Dinda ya, adik-adik Bang Faruk ya. Nanti aku telepon mama klien, nggak percaya kalian? Telepon mama klien nanti, jangan macam-macam klien. Kau kutandai kau apa ya? Aku kemarin jumpa mamamu itu di pinggir-pinggir paret. Ngapain namanya di pinggir paret toh? Ngapain toh? Mamanya. Nyari genjer. Nyari genjer, nyari genjer. Biar dia ada biaya membesarkan dia, udah besar longor. Jangan gitu kau, ku telepon nanti mamakmu. Kita diam. Tanya lagi. Woi Paru, kau itu kalau kau jadi orang mualaf, jangan kayak gini cara kau. Paham kau? Halo, Namboro. Namboro. Di BGO doi. Namboro. Namboro, tinggal ganjarmu tuh. Tengok dulu anakmu ini. Tinggal ganjarmu tuh Namboro. Ini si BL ada di sini Namboro. Ini si BL Namboro. Datang ke Komal, berak-berak dia. Teh malang, teh malang. Berak-berak dia Namboro. Emang Islam itu memang Islam dasar kurang ajar, tahu kau? Pamate. Woi, di BGAmu doh. Leon tuh biang Munafik kamu, munafik. Kamu munafik, kamu munafik. Tu babi ima Leon. Kamu mengaku mualaf, munafik. Paru. Di BGAmu. Pamate. Ngelek aku. Ayonte, anak ibarekes. Pamate. Di BGAmu doh, ka munafik. Copi babi. Oh copi. Woi, munafik. Umat Islam banyak yang munafik. Halo. Paham kau? Ise si Beli do. Pamate. Holan mau ngalang tedo ibana kani Jona. Holan mau ngalang tedo. Pamate. Umat Islam. Ngalang tedo. Pamate. Umat Islam, sono Faruk, pamate. Jadi gini teman-teman ya, aku tadi udah ngomong sama mamanya empat mata. Mamanya pun nggak peduli sama dia. Memang dari kecil baru dia lahir 1 hari, jadi diletakkan bapaknya di depan pintu, dilangkai sama babi. Jadi kayak gitu dia, gitu loh. Waktu dilangkai babi itu gagal babinya melangkahi, ketimpa babi pantatnya, mukanya. Makanya agak lama perkembangan akalnya ya. Memang kuat kan? Kuat. Kuat ya. Putra desa. Putra desa. Kok di saya turunin? Itu order Halo. Umakna, madung di telepon. Kok saya diturunin? Madung nggak di telepon. Di telepon itu do. Nora. Tadi Di telepon itu do umak nai. Ini lagi. Ini si Julius ini lagi dibilang mamanya waktu kecil pernah ketelan losung. Jangan orang tua dong. Masa bawa di sini? Dewasa dikit kan? Pernah ketelan losung waktu kecil ini. Muntahkan losung itu terus. Mamanya toh. Muntahkan losung itu muntahkan. Bro. Sabar. Nggak dewasa masa bawa. Telepon dulu mamanya, telepon dulu. Muntahkan dulu losung. Biar saya bernarasi, boleh saya bernarasi nggak? Kok dimute sih? Tolong kok. Nah. Sakit semua. Halo. Jadi gini teman-teman ya, inilah buktinya. Baru. Oi. Saya mak nih si Julian nak ini. Apa nama baru? Pamate mai. Ambuk kontu teni babi. Dah. Nanti nggak ada nanti yang mandikan babi Namboru nanti. Kejang-kejang aja kalian naik. Rika dia ajaran kasih ini. Pelan-pelan aja, jangan kejang-kejang naik. Kalau mau diskusi pelan-pelan, nggak perlu lah kerasukan kalian. Oke, Lutpan.
Lutpan, selamat malam. Ya, selamat malam. Kristen Islam. Muslim, Bang. Cair dong, cair lagi. Belum ya? Cair dong. Ada yang mau disampaikan, Mana ya Bang? Bunda? Sama Bunda Hesti doang. Kecil masih gondrong. Keadilan sosial para debater ya, teman-teman. Boleh. Thank you, boleh, Ini Bang Bang. Faruk, kan aku ada lihat kan Bang Faruk. Makasih. Di TV Bang Faruk dia mengatakan Bang Faruk di surah An-Nisa ayat 57 katanya wa ma qataluhu. Pan di situ surah An-Nisa ayat 57 waladina amanu wa amilus solihat. Makasih Bang Jum. Bang Jeremy, selamat malam. Ya, selamat malam. Islam Kristen, Bang. Loyonya semangat Bang. Semangat Jeremy. Ya, saya mau bertanya kenapa ya? Islam Kristen, jangan bertanya dulu, ditanya agamanya. Kristen, makanya dengar Kristen. Oh, enggak dengar pelan kali kayak udah jawab. Ya, saya mau bertanya Dia kenapa ya? lagi Surga loyo Islam ya. itu tempatnya seks gitu. Oh enggak, di ini tuh di Matius 31 Bang. Matius 31 kalau nggak salah yang bahwasannya tuh pertama kali masuk ke dalam kerajaan sorga adalah para pesundal dan ini pemungut cukai Bang. Nggak nyambung ya? Lah, kan abang bertanya. Iya, kok larinya ke sana? Kan nggak nyambung namanya itu. Yang masuk pertama kali itu adalah para pesundal dan pemungut cukai. Yesus berkata, Ngeri kali lah kalau pesundal isi surganya Ampun. Udah lebar tuh lubangnya Bang. Aduh, janganlah. Surga Islam lebih ngeri. Ya. Mana coba kasih data. Tempatnya skandal, nggak masuk akal. Itu data, kasih data. Itu data tadi disampaikan Bang Pasar Ibu. Coba kau Matius Bang. 21 nomor 31 Bang. Ah, tuh. Sekarang mana kau datamu Bang? Nomor Ayo. 31. Ayo Bang. Apa? Matius 21 Datamu nomor mana? 31. Datamu mana yang kau sampaikan? Ayolah, jangan kau fitnah. Kau direkam. Ayo mana? Lagi buka Google dia Bunda Rama. Dibuka dia Matius 21 nomor 31. Gini loh. Itu pesundal yang masuk ke surga. Waduh, sudah lebar lubangnya. Apakah orang Kristen ini pikir dengan mereka bernarasi begitu orang Islam ini akan berbondong-bondong masuk Kristen? Ingat loh Bang Jeremy, kita ini sebagai manusia yang dikasih akal Bang, maka bedakan yang namanya hujatan ketika melakukan pertanyaan sama yang namanya referensi mencari edukasi. Jadi Bang, betul nggak 72 bidadari itu betul nggak? Ya itu betul. Jadi 72 bidadari itu adalah dayang-dayang itu pelayan di surga. Tapi kalau kita hanya bernarasi yang begitu Itu Bang, 72 bidadari Kenapa otakmu Bentar, itu selalu berpikiran seks? Kenapa? Enggak, Apakah karena karena ada agamanya pesundal, kan bibelmu Azin dulu, porno? enggak. Enggak, bibelmu porno ini orang nggak boleh di ini, Iya, nggak mau betul. dia belajar. Di bibelmu itu nggak tahu nggak data-data persundalan? Tahu? Ada data untuk 70 bidadari itu apa tujuannya di surga? Itu pelayan, ibaratnya hotel bintang sekian diapain itu ya 70? dilayani. Bukan seks kayak di surgamu pesundal, perkawinan anak domba, saling Katanya tusbol. dipecahkan perawan. Kau itu nanti dengar dulu di sini konsep di surgamu ya. Kau nanti jadi pengantin. Tuhanmu itu jadi pengantin laki-laki, kau perempuannya. Nah, kau laki-laki dengan laki-laki kau ditusbol. Coba kau bawa itu minyak untuk pantatmu itu biar nggak sakit kau ditusbol. Itu konsep di surgamu ya, ada perkawinan anak domba ada. Mana dan datanya, kalian jadi pengantennya. Kau Datanya ditusbol mana? Langsung laki-laki. Baca tuh di kisah para wahyu. Di kisah wahyu itu baca itu di Bible. Mana ayat berapa? Inilah hari ini perkawinan anak domba kita dan pengantinnya sudah siap sedia. Nah, kau lah pengantinnya itu. Kau laki-laki, Tuhanmu laki-laki, kau ditusbol. Setuju ya. Kasih Bunda dia Rama tuh. ya, Wahyu
19:7 ya. Iya, perkawinan anak domba. Hari ini perkawinan anak domba kita telah siap sedia, pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Kau lah itu. Kau mau menghujat sini, mampus kau. Enggak, Kalau ini saya minta Bunda, data di mana? Di mana? Ini 100 istri mendapatkan 100 Ya enggak, istri. dia suka yang ditusbol kan. Gereja sekarang mengawinkan kan tusbol laki-laki Mana ada ajaran kayak LGBT. Banyak Kau nih, nanti dibawa nanti minyak rem itu pantatmu biar enggak robek. Kayak kalian. Kau Jeremy ditusbol Matius tuh. 19. Itu di Jeremy Bibelmu itu bacakan. Matius 19:29 mendapatkan 100 kali lipat istri nih. Nampak nggak istrinya Orang nih? mau diskusi baik-baik, naik Kabur, kok nampak. data-data yang enggak masuk akal. Matius berapa? Nampak Matius 19. Matius 19. Turunkan aja lah Matius ini. 19 nomor 29 mendapat Teman-teman, istri mendapatkan 100 kali lipat. Bawa kau minyak rem biar pantatmu enggak robek itu. Buka Bukan dia, minyak buka remnya, Google. minyak rem itu tambah pedis ya. Naik. Cakap itu. Belum tahu Buka. Bibelnya. Buka di KJP ya. Ini Matius 19 nomor 29 KJP. Istri akan dan anak-anak mendapatkan Innalillahi udah kembali ke rumah bapak. udah balik dah. Pangkuan Bapa darah Yesus, saudara-saudara yang terkasih terpilih. Saya ini paling sabar kalau kau nggak menghujat. Tuh aku bilang saya sabar. Tapi kalau kau mulai menghujat, hati-hati. Nangis darah kau buat. Kok disuruhin saya sih? Aduh. Ini kok penghujat masih dinaikkan ya. Senang ya saling menghujat. Kenapa dinaikkan penghujat? Tahu kenapa? Bukan naik? Kalau kau mau diskusi baik naik, kalau cuma mau menghujat jangan. Yang mau diskusi yang baik-baik aja lah. Tuh. Udah punah memang ngoten ini. Udah habis pikir orang itu kena doktrin sama ini Edis. Udah habis memang, astagfirullahaladzim. Nak tusbol kok kan, Jeremy kan. Dia orang tidak sadar loh itu. Semakin dia bernarasi begitu, semakin kemudian oten-oten itu berpikir. Ini room begini, oten-oten, saudara Kristen. Kami tidak akan membahas sesuatu itu tanpa dasar. Pertama, karena memang banyak penghujat Islam, itu sebab kami ada di sini untuk memberitahu ajaran Islam yang sebenarnya yang selalu dipriming. Yang kedua, yang paling utamanya adalah kalian sadar tidak, kalau tiada apologet Islam, apalagi kami-kami yang pernah Kristen bahas Bible, yang mana itulah dasar kami masuk Islam, kamu tidak akan tahu satu ayat Bible. Yang ditahu Yohanes 1:1, Yohanes 14:6 itu doang pusing-pusing. Padahal perjanjian baru itu ada 37.626 ayat. Kenapa hanya 2 ayat yang dipakai? Jadi bila mau enak-enak coba naik untuk berdialog. Tapi kalau mau hujat-hujat di sini memang kebetulan ada Nora, ada Bunda Rama gitu loh. Ayo kalau mau dialog ya sama aku yuk. Silakan lanjut. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang, kalau mungkin ada yang penghujat kayak gitu, mungkin bisa berikan mereka referensi yang tentang kitab asusila itu loh, yang Kidung Agung dan sebagainya, supaya Banyak, mereka Bang. pahami sendiri. Iya banyak yang gitu-gitu di Bible. Tapi masalahnya gini loh bang. Kita di sini di Kemal-Kemal ini ada satu yang paling kita jaga yaitu lisan. Karena kita bukan oten. Jadi memang tidak juga salah ketika para apologet Islam kemudian membalas. Cumanya kalau aku bang tidak suka, aku ini masuk Islam karena Bible loh. Nah kalau aku kemudian masih membahas yang tiada edukasi, yang tiada manfaat, seakan-akan aku merendahkan yang namanya Bible. Kalau membahas yang begitu bang, di Bible itu banyak rata-rata contoh ini bang, tidak usah jauh-jauh nih. Ulangan 23 nomor 1, orang yang hancur buah ininya dan diputung anunya, jangan masuk jemaat Tuhan. Ini tidak mungkin didasari dengan firman Tuhan yang gini.
Yang patutnya orang kasih tahu referensi, membantah. Bila kemudian kita menidakkan yang Yesus itu Tuhan karena memang tiada dasar, datang mengasih tahu, ini loh Bang Al, gini loh Bang Faruk, ini ayatnya Yohanes nomor 1, nomor 1, nomor 3. Yesus bilang, apabila kamu ke gereja, kamu sembahlah aku di hari Minggu. Itu. Nah, kenapa memang mereka bernarasi hanya karena hujatan? Itu dua hal. Pertama, karena memang mereka ini ketidakadaan ilmu hanya karena kebencian. Benci terhadap Islam. Yang kedua. Oke, lanjut. Ya, yang kedua, karena mereka takut akan berkurangan jemaat-jemaatnya. Jadi tidak ada guna yang begitu sebenarnya. Kecuali kalau memang penghujat dibalas dengan hujatan. Oke, tolong dibesari dulu, Bun. Ini yang kita sampaikan tadi berdasar ya, bukan asal ngomong ya. Tolong dibesarin nih. Jadi di surga mereka itu ada perkawinan anak domba ya, selalu mengaitkan 70 bidadari. Pikiran mereka itu cuma seks di surga Islam ya. Nah, kita kasih dia nih di surga mereka ini ada mempelai Kristus nih. Perkawinan anak domba ini mempelai Kristus. Jadi mempelai nanti. Jadi kalian yang laki-laki apa kalau nggak ditusbol? Karena Tuhanmu laki-laki. Nih. Jadi pengantin kalian. Oke? Jadi sebelum kau itu mau menghujat Islam, bawa data dulu kau. Karena kau ditampol bibelmu ini, yang menampol mukamu sampai hancur itu bibelmu sendiri ini. Mempelai Kristus. Jadi Yesus, Tuhan itu sudah jadi mempelai. Nah, kalian itu apa kalau laki-laki? Nggak pantat. Kalau perempuan itu tinggal bawa kalian minyak rem. Apa Bunda? Kalau perempuan kan itu dikategorikan selir. Kalau laki-laki itu apa ya? Ya tanya Bang Bunda Hesti itu paham. Lanjut. Kalau laki-laki itu Bang ada di Roma 1 nomor 27. Ada di situ referensinya kalau laki-laki. Bunda Rama nggak mantan Kristen ya teman-teman ya? Baru mencoba-coba Bang. Bunda Rama memang Islam dari lahir ya, jangan dibilang. Makanya kenapa mereka sekarang itu pendetanya itu bisa mengkawinkan sesama jenis, karena bagi mereka itu sesuatu yang wajar. Tengok tuh. Coba Bang buka itu di Roma itu Bang. Roma 1 26 27. Di situ ada Bang. Roma 1 26 27 kan? Iya. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikianlah itu juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Kiuk, empat ceru. Roma yang berapa itu Bang? Roma 1 26 27 Bang, kan udah dikasih tahu tadi. Assalamualaikum Bunda. Lagian juga memang udah dihinakan Bang. Nabi-nabi aja dihinakan. Contohnya Nabi Lut. Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan perkataan itu begitu? Nggak mungkin Tuhan mengutus Nabi yang dia cintai menghamili anaknya sendiri. Di Kejadian 19 nomor 32 kalau nggak salah. Atau 34, 32 atau 34. Itu 35 sampai 36 itu Bang. Iya. 36 ya Bang? Iya. Nah, Juga tentang Nabi Nuh yang anaknya sendiri loh, kedua anaknya lagi. Bagaimana mungkin kita Islam ini
mengagungkan ini nabi-nabi, memuliakan nabi-nabi. Datang mereka menghinakan. Jangankan nabi-nabi, Yesus sendiri aja dihinakan. Darah Yesus, saudara-saudara terkasih. Nah, dalam Matius 18, 1, 2, 3 di situ adalah pengampunan, pertobatan. Dan Yesus mengambil perumpamaan anak kecil. Bagaimana mungkin orang yang bertobat di waktu itu bisa masuk neraka sementara Yesus sendiri yang nyuruh bertobat? Artinya dosa waris itu tidak ada, dan juga pengampunan bisa memasukkan surga. Terus penyalipan buat apa? Katanya untuk penebusan dosa. Bang, Yesus di situ masih hidup, Bang. Dia mengatakan, jika engkau tidak bertobat seperti anak kecil ini yang dia dikatakan Yesus, yang diambil perumpamaan tadi, anak kecil ditempatkan di tengah-tengah mereka. Jika engkau tidak bertobat menjadi seperti anak kecil, kamu nggak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau muridnya tadi bertanya, di kata-kata Yesus, kamu bertobat menjadi anak kecil ini, dan muridnya bertobat, meninggal, itu masuk surga, Bang. Artinya, pertobatan bisa memasukkan surga, terus penyalipan buat apa? Tuh, Ten, jawab Ten. Yang ujian mungkin. Uji kekebalan. Uji nyali ya? Kalau uji nyali mah limba. Itu. Nah, kalau memang penyalipan itu pengajaran, tentu di gereja-gereja dibuatlah tentang penyalipan. Entah pendetanya yang disalib, entah bapak-bapak mereka disalib. Kan itu suatu pengajaran. Artinya gini, ketika ada orang melakukan perpuluhan, yang melakukan korupsi di gereja, mereka itu melakukan 1 orang 2 orang. Apakah mereka itu melanggar? Tidak, mereka itu mengikuti ajaran. Tapi kalau ada yang tidak melakukan perpuluhan, itu dibilang oknum. Sementara Islam ketika ada melakukan orang yang mengambil kotak amal, misalnya mengambil uang-uang dari masjid, apakah dia ini melakukan kesalahan? Iya, itu kesalahan oknum. Sekalipun tuh ada 5 orang. Karena Islam melarang untuk mengambil hak orang lain. Nah, di Kristen nggak ada. Tengok tuh yang kejadian di Batam itu, masalah perpuluhan, mereka ribut satu gereja. Yang baru juga ada berita dari Ibu yang di Solo. Bedakan ya pengajaran sama ini, pengajaran tuh sama larangan. Satu orang pun yang cuma melakukan itu adalah mengikuti ajaran, berarti semua orang Kristen yang tidak melakukan perpuluhan berarti itu adalah oknum, karena mereka tidak mengikuti ajaran. Begitu. Kristen nggak tahu tuh Bang Alidaya ya. Misalnya melakukan kesalahan itu, mereka pikir tuh adalah oknum yang melakukan kesalahan. Enggak, itu adalah pengajaran, mengikuti ajaran mereka. Karena di Bible dijelaskan adalah perpuluhan itu penting. Seperti contohnya orang Islam ini, Bang, ketika membahas Bible itu menghinakan yang namanya Yesus dan Kristen. Tapi dasar kita dalam diskusi ini, Bang, ya, adanya apologet debater Islam ini, karena itu dasar yang kita pegang. Satu-satu agama yang di muka bumi ini memuliakan anaknya Maria ini kan hanya Islam. Sementara kalau orang Yahudi, di Talmudnya mereka itu Gitin 57 halaman B, yang namanya Yesus ini, Bang, dicincang-cincang, lalu dagingnya dipotong-potong, ditabur di bukit. Itu Talmud orang Yahudi. Kalau di Islam kita bilang hadis. Nah, di Kristen begitu juga Yesus ini ditumbak, diludah, ditampar, dipukul, baru dikutuk. Nah, ini diorang lupa ini. Padahal kita di sini meluruskan mereka, menyadarkan mereka 2 hal. Menyadarkan dengan akal supaya mereka menggunakan akal dengan baik. Yang kedua, mengajarkan mereka tentang Bible, apa ayat Bible, apa kata pendeta. Karena itu bertabrakan kayak langit dengan bumi itu. Ya benar. Lanjut, ada tamu. Benar. Coba sebutkan satu nabi aja yang dihinakan di Islam. Coba sebutkan orang Kristen.
Coba sebutkan aja satu nabi yang dihinakan di Islam. Nggak ada loh. Nggak ada nabi yang dihinakan di Islam itu. Semua dimuliakan. Makanya Nabi Ibrahim itu dibilang kekasih Allah. Ini Bang Kris, selamat malam Bang Kris. Islam Kristen Bang Kris. Kristen ya, selamat malam. Tadi saya mendengar tentang persembahan persepuluhan itu. Bisa iya, Bang. Saya sedikit. Ya kalau perpuluhan kan di Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 kan memang jelas Tuhan meminta supaya umat itu memberikan perpuluhan ya untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk pendeta. Untuk membiayai biaya penginjilan ataupun apa yang berhubungan dengan kita mau membawa ajaran ya. Perpuluhan itu perlu, tapi itu bukan untuk Tuhan. Tuhan kok nggak minta uang pada manusia, Tuhan nggak butuh uang. Tapi itu berguna untuk kalau kita pekabar Injil, kita sampaikan Injil. Kemudian di 1 Korintus 9 ayat 13-14 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi kalau persembahan dan perpuluhan ya, memang bagi orang Kristen pada umumnya itu memberikan ya. Kalau perpuluhan itu wajib, kalau persembahan sukarela ya, kalau kita punya kelebihan berkat ya kita bisa beramal ya, berikan kepada orang miskin. Tapi kalau persembahan persepuluhan memang itu untuk mereka-mereka yang melayani di dalam tempat kudus ya, pendeta-pendeta atau penatua-penatua ataupun siapa yang menjadi pekabar Injil. Itu di 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Jadi ya tidak, kalaupun ada pendeta yang meminta persembahannya untuk dirinya sendiri atau perpuluhan untuk pendeta, memang itu salah. Nah, setiap gereja atau organisasi kan punya pemimpin, punya bendaharanya. Nah, berarti ada yang menata uang itu, tapi tidak harusnya untuk pendeta. Tidak demikian. Itu adalah untuk apa saja dalam satu organisasi Kristen itu memerlukan dana, misalnya biaya perjalanan ke suatu tempat ataupun biaya lain ya, kalau mau bertemu dengan. Iya Bang, sementara di situ Bang, kita kan tahu, nah kita kan dari Kristen juga ada namanya di situ untuk jemaat perpuluhan, terus kolekte sama untuk gereja Bang. Nah di situ artinya kan sebenarnya ada pun pendeta, seharusnya mereka tuh memberikan daripada gereja, bukan khusus untuk pendeta. Iya. Abang pernah nggak melihat itu 3 kotak? Iya. Jangan pura-pura lupa. Iya. Nah, kalau artinya kalau memang si penyampaikan tadi, si penceramah tadi menyampaikan di gereja tersebut, tentu yang membiayai si ini tadi itu adalah gereja. Bukan dikhususkan ini perpuluhan untuk si ini. Ya. Itu yang dimaksud tadi dalam sini. Nah, ketika ada orang yang melakukan itu, hanya 1-2 orang adalah mereka itu tetap mengikuti ajaran. Orang yang tidak melakukan itu adalah oknum. Walaupun 100 orang yang tidak melakukan itu, yang tidak meminta perpuluhan, itu adalah oknum. Tapi kalau ada 1-2 orang yang melakukan perpuluhan, itu namanya ajaran, karena tertulis.
Ya, sebenarnya kalau kita memberikan perpuluhan itu sebenarnya juga Tuhan memberikan jaminan ya. Seperti di Maleakhi 3 ya, aku akan memberkati ya. Jadi aku akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Jadi artinya kalaupun kita punya bisnis ya, kita punya pendapatan 1 juta, Tuhan hanya minta 100.000 ya. Ya, gini aja Bang Dari Kris. kita memberikan persepuluhan itu, kalau kita memberikan persepuluhan itu berarti kita punya ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, siap Bang. Jadi bukan itu yang pokoknya Bang. Oke, Bang Kris. Maleakhi itu kata Yesus atau kata pendeta? Ya Maleakhi, jangan tanya Maleakhi di Maleakhi kata Yesus atau dikatakan di sana bahwasanya aku Tuhan. Itu perjanjian lama kan? Berubah. Iya, walaupun itu perjanjian lama. Siap. Ya. Simple pertanyaannya, Kris. Kristen itu apakah di zamannya Musa udah ada? Kalau di zamannya Musa belum berbicara Kristen. Berarti Kristen itu baru ada. Nah, sekarang kita lihat kemudian. Kris, yang namanya Kristen itu kalau tidak salah, contoh membuat perpuluhan sendiri itu ngarang-ngarang itu. Ada enggak perintah Yesus untuk mewajibkan Kristen itu harus melakukan perpuluhan atau persembahan? Aku masuk Kristen Bang, kalau ada Yesus bilang Kristen wajib persepuluhan persembahan dari Yesus Bang, ada enggak? Aku masuk Kristen nih kalau ada ayatnya. Aku juga Bang Hidayah aku juga biar lumayan perpuluhan. Jadi perpuluhan itu kemudian adalah buatan orang-orang Belanda yang diajar kepada siapa? Itulah yang aku bilang tadi, kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal berpikir. Sekarang Yesus Kristus, pokok dari pembahasan di mana-mana itu coba kembalikan kepada Yesus. Izin menjawab. Ada tidak? Al-Hidayah ini penjawab. Bang Kris, perpuluhan itu kalau di zaman kerajaan itu disebut upeti. Kalau di zaman kolonial itu disebut bisa dibilang pajak atau perpuluhan seperti itu. Iya, makanya Yesus katakan berikan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah, kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Itu bukan kepada pajak Bang Kaisar. Kepti. Itu perampasan harta Itu Bang makanya Kepti. kalau ada orang narasi coba biasakan jangan dipotong ya. Iya, jangan Kalau dipotong. kamu memotong ini ada ilmu loh. Jangan dipotong Bang Kepti. Sekarang gini Chris, sebenarnya kami tidak permasalahkan sama Anda. Silakan kamu perpuluhan, per 20-an silakan. Namun dasar yang dibuat dalam rom-rom begini adalah dari mana? Adakah dari Yesus atau dari pastor, pendeta? Aku sudah mengatakan tadi, semua ajaran-ajaran di gereja yang ada sekarang di abad now itu dikarang-karang semua Bang. Toncok. Ya. Jangan dulu berbuat kesimpulan begitu. Kalau Iya, nanti kamu bantah Bang. Ini aku kasih contoh nih Bang, kasih contoh. Jangan Ke gereja hari Minggu itu perintah Yesus, Bang. Nanti kamu bantah lah. Perintah ke gereja itu perintah Yesus atau perintah daripada Belanda? Ternyata Belanda yang ngajar. Menyambut Natal itu perintah Yesus atau perintah dari Kristen sendiri? Perintah dari Kristen. Tadi kan saya sudah baca 1 Korintus 9 ayat 13-14. Itu kan kita perjanjian baru. Baik, siap. 1 Korintus itu firman Tuhan bukan? Ya kalau itu nasihat atau firman Tuhan atau hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Simple saya tanya Bang. 1 Korintus itu firman Tuhan atau bukan? Kalau Alkitab yang kami pegang itu, kami menganggap itu firman Tuhan, entah siapa yang menulis, kami menganggapnya firman Tuhan. Baik, siap-siap Anda bertuhankan Paulus Bang ya. Sekarang 1 Korintus itu surat siapa ternyata? Saya tidak bertuhankan Paulus. Kalaupun ada nasihat 1 Korintus itu firman siapa, Chris? Paulus juga kan baca kitab Taurat. Jadi dia paham. Itu kalau Kristen bilang. Sekarang kalau Yesus bilang, itulah aku bilang, kamu sebagai Kristen ini coba kembalikan kepada dasar Yesus, perkataan Yesus, pernyataan Yesus, bukan omon-omon Paulus yang kemudian dijabarkan oleh gereja. Sekarang kalau kau mengatakan kemudian 1 Korintus itu firman Tuhan Bang, selamat bertuhankan kepada sosok Paulus. Dan memang tidak salah. Sebab apa kata Paulus 1 Korintus 4:15? Sebab akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Siapa bapak kata Yesus? Bapakmu iblis. Yohanes 8:44. Dialah bapak yang di sorga. Matius 11:25.
Ternyata Paulus ini yang menggenapi itu, Bang. Anda kemudian pelakunya. Oh, Anda kesimpulan salah, bukan demikian. Nah, Kalian sekarang kan coba hanya- dibantah aku kemudian. Di mana Yesus pernah ngajari apa yang kamu praktikan di gereja? Silakan. Kita tidak berbicara masalah apa ya. Kalau tadi saya katakan Yesus bicara umum. Kalau kaisar punya berikan kepada kaisar, Tuhan punya berikan kepada kaisar. Artinya kalau kita berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kalau kita berikan pajak itu untuk pemerintah, itu maksudnya. Yang ditanya tuh tadi, Bang Kris, itu perintah sopo? Perintah Yesus atau perintah Itu kan buatan-buatan Yesus gereja yang only? ngomong. Ketika diberikan mata uang kepada Yesus, gambar siapakah ini? Anda kan pembaca Alkitab. Saya kira Anda Yo. pernah baca itu. Jadi ketika ada yang ketika Bang ada Kris, dia simpel itu tanya. Perintah sopo? Perintah Yesus atau perintah gereja? lah, kan Yesus yang ngomong. Ya, Kalaupun baik. kita Apa katanya Yesus, Bang? Maliaki itu bukan perkataan Yesus, itu Tuhannya Musa yang bukan manusia. 1 Korintus itu, Bang, itu bukan firman Tuhan, melainkan perkataan Paulus. Memang Tuhannya Maleaki siapa? Kami Tuhannya menganggap Maliaki itu adalah juga ya, Yesus. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang bukan orang, Bang. Nah, sekarang kalau di Maliaki itu kemudian menjelaskan persepuluhan itu hanya berlaku kepada suku Lewi. Perjanjian lama itu. Nah, Kristen ini, Bang, baru ada omon-omon di Indonesia. Lah, di seluruh dunia Kristen itu memberikan persembahan dan persepuluhan. Ya, itu di siap. gereja, bukan hanya Indonesia. Ya, Memang Anda tapi kan- pertanyaannya, Bang Kris, dasarnya itu dari mana? Dibuat-buat sendiri oleh gereja, dikarang-karang toh, atau katanya Yesus? Kita kan perjanjian lama dan baru itu berarti kalau Paulus ya. Jangan ngarang, Bang. Paulus itu pembaca firman. Jadi Baik, Korintus baik. 13:14 kan sudah jelas dikatakan. Sekarang, Kris, orang coba yang kita tuntaskan dulu nih. Persepuluhan ke gereja hari Minggu menuhankan Yesus itu perintah Yesus atau gereja? Simpel itu. A, Yesus, B, gereja. Nggak usah saya jawab. Nggak usah Anda jawab, malu ya. Bukan malu. Anda kan pertanyaan Anda. Dengar ya, Bang ya. Dengar. Kalau kamu tidak menjawab, aku jawab. Ketika orang Islam diperintahkan oleh Yesus nih, Al-Hidayah, ya, inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal Yesus? Mengenal Allah satu-satunya yang benar. Dan apalagi Yesus? Mengenal Yesus yang kau utus. Yohanes 17:3. Aku tanpa omon-omon langsung yes, 1000% Yesus, aku jawab. Al-Hidayah, iya. Kalau bicara Aku ini, Allah, kata kan? Yesus, seorang hamba. Apa itu hamba, Al-Hidayah? Nabi. Yang apa itu Yesus? Yang tidak lebih tinggi dari Tuhannya atau utusan daripada yang mengutusnya. Yohanes 13 nomor 16. Iya, memang di Quran juga dikatakan Yesus. Apa dikatakan? Ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Atani al-kitabah, dia memberiku kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Sekarang kepada Kristen yang omon-omon Tuhan Yesus, di mana legitimasi dari Yesus membenarkan itu? Kalau bukan dikarang-karang oleh pendeta sendiri, ya toh? Semua, Bang, praktisi yang kamu lakukan di gereja itu karangan manusia, Bang. Matius 15 nomor 9. Percumalah mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Itu. Nah, masuk yang lain, silakan masuk. Aku mau maghrib dulu. Coba saya baca ya Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Mau dengar? Ya, lanjut, Bang, lanjut. Nanti ke yang lainnya ditanggapi nanti. Aku mau sholat dulu. Di dalam Yohanes 13 ya, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia katakan, kalau aku adalah Tuhan dan Guru, maka aku membasuh kaki kamu. Kamu juga wajib melakukannya, karena mencontohi saya sebagai Tuhan dan Guru. Jadi Yesus pun mengatakannya dia Tuhan dan Guru. Jadi kalaupun kita saling membasuh kaki dalam suatu perjamuan kudus, itu Yesus yang suruh. Nah, dia di situ dikatakan Tuhan ya, engkau hendak membasuh kaki, jawab Yesus kepadamu, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi
Jikalau kata Yesus ya, jikalau aku tidak membasuh kaki engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus padanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saya, tetapi tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh lagi dan membasuh kakinya, karena ia sudah bersih. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi waktu Yesus membasuh kaki, memang dia katakan, ikutilah teladanku, kalau aku Tuhan dan Guru membasuh kaki kamu, kamu juga harus saling membasuh kaki. Yaitu Tuhan sendiri yang katakan, akulah Tuhan dan Guru, memberi contoh. Jadi kalau di kitab kami itu ya ada beberapa ayat ya, banyak ayat menyebut Yesus Tuhan, tapi dari diri Yesus sendiri yang bicara ya ada 2 ayat ya. Ada yang mengatakan, engkau mengatakan aku Tuhan dan Guru, tepat katamu, akulah Tuhan. Nah, ya. Jadi begitu, Yesus ngaku. Jadi kalaupun kami menyebut Yesus Tuhan, itu urusan kami. Kami punya kitab. Ya kalaupun kami menganggap bahwa di kitab Maleakhi juga Yesus yang memberikan firman kepada Maleakhi, ya kami menganggap itu penting. Kalau kita memberikan perpuluhan itu juga dari Yesus, karena Yesus yang bicara kepada Maleakhi sebagai Tuhan. Mana Yesus bicara kepada Maleakhi? Maleakhi itu di mana adanya? Hah? Ya, kan sebelum Yesus Maleakhi itu di mana? Saya tanya, Maleakhi itu di mana? Perjanjian mana? Di perjanjian lama itu ya. Nah, di perjanjian lama Maleakhi di mana ada Yesus di perjanjian lama? Yesus kan Tuhan. Berarti kalau bicara Saya Tuhan, tanya di mana ada Yesus di perjanjian lama? tidak ada di perjanjian lama dikatakan. Lah, kenapa kamu bilang Yesus bicara kepada Maleakhi kalau memang tidak ada? Kalau berbicara Tuhan, ya kami tahu Yesus Tuhan. Jadi semua yang Yesus Tuhan di perjanjian baru, yaitu kalian menuhankan. Di perjanjian lama tidak ada satu nabi pun menuhankan Yesus. Sudah. Kenapa kau mengatakan tadi Yesus bicara kepada Maleakhi, sementara Maleakhi ada di perjanjian lama? Yesus itu masih di surga, belum dalam proses penjelmaan. Jadi nabi-nabi menyebut Tuhan itu ada Yesus masih di surga, belum dikirim, belum diutus. Ya. Di mana nabi-nabi di perjanjian lama, nabi-nabi yang menuhankan Yesus? Menyebut Tuhan di perjanjian lama. Nabi-nabi di perjanjian lama yang menuhankan Yesus siapa? Ya, buatkan Immanuel, Mesias. Nah itu mengarah. Di mana nabi-nabi? Ya, nabi-nabi yang menuhankan Yesus di perjanjian lama. Semua nabi menuhankan Yesus. Jadi kalau menyebut Tuhan itu ada Yesus di dalamnya. Jadi semua nabi itu belum menyebut Yesus, tapi kalau menyebut Tuhan arahnya ke surga. Di surga sana ada Tuhan. Tuhan itu adalah Yesus. Belum disebut oleh Bre, Chris. Semua para nabi juga bre itu sudah dipersiapkan Tuhan, tinggal kapan waktunya diutus. Nabi Abraham juga kamu tunggu ya, giliran kamu ya. Kamu tunggu Ishak ya, nanti dilahirkan ya. Udah dipersiapkan Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu. Kalau kau bilang karena Yesus itu dikatakan tidak memiliki bapak, tapi silsilahnya kenapa ada? Memang dia dipersiapkan nanti. Kalau misalnya Tuhan itu diutus lebih baik di zaman Lut. Lut itu jemaatnya jemaatnya laki-laki sama laki-laki, bahkan anak sendiri Lut dikawinkan, dihamili. Seharusnya kalau memang Tuhan itu turun berupa jadi manusia, kenapa nggak di zaman Lut yang ngeri kali ininya dosanya? Gak nyambung kok nih. Tuhan kan peringatkan, Tuhan ketemu Abraham, tawar-menawar. Jika ada udah kayak Sambo aja. Ada Tuhan tawar-menawar ketemu Abraham. Abraham ketemu Tuhan. Di mana datanya Tuhan ketemu Abraham tawar-menawar di mana? Sebelum penghukuman dijatuhkan ya. Di mana datanya Tuhan ketemu Abraham tawar-menawar? Datanya di mana? Antara Abraham dan di mana datanya, Kris? Allah Akbar, la ilaha illallah.
Kalian kan pembaca. Di mana datanya Tuhan ketemu Abraham terus tawar menawar? Coba baca peristiwa Di mana? Di mana datanya disuruhnya coba baca peristiwa sumur. Di mana datanya Tuhan ketemu Abraham terus tawar menawar? Cabai sekilo Tuhan 20.000. Murah lah itu. Iya Tuhan. Tapi di bagian Indonesia cabai mahal Tuhan. Sejak kapan manusia bisa itu tawar menawar sama Tuhan? Chris, sejak kapan manusia tawar menawar sama Tuhan? Yang ada itu Kristen yang menuankan si Yesus ketika 4 konseli. Itu kan tawar menawar. Gimana bro? Cocok nih nggak bro? Oke, gimana? Oke, cocok. Kamu konseli 1, konseli 2, konseli 3 cocok. Gas, jadi Tuhan. Begitu. Jangan disamakan Tuhan yang Maha Esa. Kalian juga menyebut Yahweh ya, Allah Maha Besar. Sebenarnya yang disebut Allah Maha Besar ada Yesus di dalamnya. Kalian kan nggak tahu itu, nggak sadar kalau Anda Wallahu Akbar, ada Yesus di dalamnya itu. Fitnah. Kami menyebut Tuhan itu Bang Katanya ada Yesus dengan nama di dalamnya. dan Bapak arti kau di dalamnya dah Kris. dan artinya Bang Kris sudah kau. dan Bapak kau kemuliaannya. ada di dalamnya bapak kau. Dah. Ada pula Allahu Akbar, ada Yesus di dalamnya, bapak kau di dalamnya, bapak kau dijadikan bakwan. Dah, makan pakai cabai rawit, enak kali tuh. Ada aja. Ada Yesus di dalam Allahu Akbar, bapak kau di dalamnya, udah bapak kau dah. Memang sakit hotel-hotel ini. Ada pula di dalam Allahu Akbar ada Yesus. Kalian yang menuhankan anak orang kan? Kalian tuduhlah kami menuhankan anak orang. Kalian yang menuhankan anak orang, kalian tuduh kami. Asu kalian. Sejak kapan di dalam Allahu Akbar? Kau kalau mau menghujat kau, habis kau banti kau. Anak orang. Sejak kapan di dalam Allahu Akbar ada Yesus? Apa sih Rasmi? Apa Rasmi? Rasmi. Selamat malam blokir. Selamat sore. Yesus Kenapa, manusia Rasmi? ya blokir. Yesus manusia ya blokir. Rasmi, Enggak, kau ada janda orang. Rasmi. Rasmi, kau janda nggak Rasmi? Kalau janda mau nggak kau masuk Islam? Kawin sama aku. Aku nggak janda, suamiku polisi. Suami kau polisi. Polisi tidur. Pede kali lah kau Rasmi. Tinggi gak dia itu mau menghayal kan dapat laki polisi. Padahal ini ceritanya di Rasmi ini. Kalian mau tau gak kisahnya? Jadi Tunggu dulu. dia diceraikan. Ante. Ay. Suaminya polisi, istrinya penjual tua. Cuma Kali mimpinya Bunda Nora, berat kali mimpi dia. Lah, mana ada Ibu Bayangkari penjual tua? Mana si Ana tadi? Dek, Chris. Udah aku turunkan lah, dibilangin dalam Allahu Akbar ada Yesus. Nah, ada ragu. Siapa yang jual tua? Nggak pernah aku jual tua. Kalian ini pandai kali fitnah. Wih, fitnah. Fitnah udah jelas-jelas kau lab. Sampai jelas buka kedai tua di pinggir jalan, jual bensin, jual rokok kau. Ya aku ada kedai jual kopi, buka salon. Oh, jual Buka tua, salon. Salon apa kau buka? Rasmi? Nggak percaya deh aku ada usaha salon. Iya, aku percaya. Ya Allah. Salon muka anjing ya? Salon muka anjing kayak kau ya? Salon muka anjing kayak kau? Atau muka babi kayak kau? Hah? Kira-kira salon anjing muka kayak kau biar kau bisa bersundal sama supir-supir apa itu, truk itu. Melonte aja kerja kau. Kau kalau melonte kau jangan mau kau curhat di sini. Kalau dipakai kau sama sopir kau cuma 25.000 kau sekali main, sekali colok. Kau nggak usah kau curhat di sini, bro. Jijik kali aku. Lo pula kau menghujat pula kau di sini anjing. Anjing tuh begitu. Gitu loh. Ya.
Enak kan? Enak gimana? Waktu kau bilang olo-olo itu gimana? Masih apa aku? Masih baik aku bilang kau tuh lonte. Nanti kalau kau bilang tentang Tuhan kau bilang aku menghujat. Lebih bagus aku yang menghujat kau, bangsat. Dasar. Kalau kau dipakai sama supir itu, sekali cucuk kau punya gigi itu tuh sekitar 5.000. Jangan curhat kau di sini. Ya. Makanya kau buka salon itu untuk melonte aja kau kerjamu. Ganas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang punya Komal mau di follow aja. 2 menit aja, terus turun. Follow aja. Siap, teman-teman di bawah itu Fandi Ahmad, mungkin akunnya selalu ke band, follow beliau ya. Dek Sal nih mau live juga, Dek? Sal. Nah, apalagi kau minta naik resmi. Kang Jen, selamat malam Kang Jen. Kang Jen. Oke, Liverpool, selamat malam. Liverpool. Oh, Fandi. noise. Fandi. Yuk. Kau tengok kan gak ada rungkat kan? Dari tadi lo kami caci maki aja terus. Aku dengan Nesti, kami saling berdua saling mencaci maki. Hah? Gimana caranya itu? Bocoran. Nah, kasih nanti itu Faruk WA itu Faruk. Oke, udah nanti gue. Juga nggak berlaku Nora kalau kau nggak HP baru. Udah aku tes. Karena HP ku nggak baru kena, harus HP baru. Dia nih HP baru harga 7 juta. Iya. HP baru. Yang mau bersedekah HP, tolong. 7 juta dia beli. Ayo mana nyoten, gak ada hotel. Mana ini kelenteng, kau jadi berhala dibawa kelenteng. Naiklah. Jangan ngamuk-ngamuk, nampak santai aja. Yang punya Komal, makasih banyak, izin turun. Bang Pikai, Cigu, izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lah Otin mau naik kalau di gaspol? Kalau menghujat kayak gitu ya tikas lah Bang Al. Masa kita diamin, kita lembu-lembuti. Kalau dia menghujat balik-balik. Iya, tapi pelan-pelan Pak Supir. Mana yang lainnya? Naik menghujat. Memang di orang ini tidak dapat bedakan yang namanya mana dialog, yang mana hina menghina ya. Pertanyaan yang tidak patut-patut. Kalau juga Rasulullah itu kawin bucil, tidak masalahnya, tidak akan mengubah ketuhanan Islam. Ya, padahal itu hanya framing-an yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Naik lagi si Rasmi itu. Oke Nora, kau itu udah mualaf dibuang lakimu, kau jadi lonte, kau di TikTok nggak ada kerjamu, tahu semua orang nggak ada kerjamu, lo 24 jam kau di TikTok. Sama kau sama si Hesti, dan mualaf dibuang lakinya jadi lonte. Siapa dia? Siapa yang naikkan dia? Siapa udah? Nah, siapa yang naikkan dia? Tunggu dulu ya Rasmi. Justru yang dibuang lakinya itu dia. Jadi ceritanya gini. Si
si Rasmi ini pada saat dia punya suami, jadi dia ketahuan lagi mengocok di dalam angkot sama supir angkot. Ketahuan sama lakinya, dicampakkan lakinya lah dia. Jadi karena dia yang kayak gitu, dituduhnya lah kita. Makanya tengok sampai sekarang kan, sampai sekarang si Rasmi itu, kalian dengarilah suara-suara angkot itu dia. Jadi dia melayani jadi supir-supir angkot. Seleranya rendah kali supir-supir angkot. Agak tinggi ke setelanmu, Rasmi. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.